Jadi ada beberapa faktor-faktor yang bisa menjadikan orang itu masuk ke dunia LGBT ya khususnya. Mungkin ternyata jadi seperti itu sebenarnya capek sih gitu. Mereka nggak bisa berkata-kata banyak sih. Cuman pesennya cuman satu. Apapun yang menjadi pilihan kamu, berarti kamu harus berani untuk nanggung semuanya. Kalau sampean balik, insya Allah lah, apapun itu kayak misalnya kayak doa, apapun itu nggak akan terhalang dengan sesuatu yang memang yang pura-pura itu tadi. Seperti itu sih Kak, ibuku pesennya seperti itu. Dan alhamdulillahnya nyaman sekarang. Aku hanya menjadi seorang Hasan kembali itu hanya kurang lebih 10 hari. Bayangkan, aku benar-benar nguber waktu itu Mas. Jangan sampai ponakanku itu nanti itu menjadi bimbang pada saat melihat saya kalau dia udah gede kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaan warga Sidoarjo. Kali ini kita agak serius, tapi serius gimana ya? Ini agak sensitif mungkin lebih tepatnya. Kalau kemarin rame di salah satu podcast tokoh ya, ngomong LGBT heboh gitu. Padahal sebenarnya situasi ini mau gak mau di sekitar kita itu banyak. Cuman kita kalau ngomong ini agak takut gitu kan, sensitif, jatuh kemana-mana, takutnya seperti itu. Nah, kita akan mencoba bagaimana dari sisi mereka sebenarnya situasi psikologi mereka seperti apa sih menjalani kehidupan. Kali ini kita sudah punya Mas Hasan Abdillah, atau bisa dipanggil Mas Dila. Dia salah satu pelaku sebenarnya kalau bilang soal transgender atau kehidupan yang seperti itulah. Kita mungkin tak terbayangkan lah kehidupan yang mereka alami. Kita mungkin anggapnya dengan wajah minor, tapi sebenarnya seperti apa di yang mereka alami sebenarnya. Nah, ini sudah ada Mas Dila. Apa kabar Mas Dila? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita agak serius ini. Oh iya. serius tapi santai gitu ya. Apa gimana ya? Ini kita ngomong sesuatu yang sebenarnya kalau dibilang tabu iya, ngomong sensitif iya, tapi sebenarnya di lingkungan kita ini mau nggak mau harus kita akui ada gitu. Cerita ini cerita lama gitu. Cuman kemudian ketika mencuat ke nasional seolah-olah pro kontranya muncul. Padahal kita sebenarnya di sekitaran kita banyak sekali gitu. Benar sih. Nah, ini Mas Dila sebenarnya yang punya cerita ini juga kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang gitu loh yang dialami oleh teman-teman. Karena dalam kehidupan nyata sehari-hari Mas Dila ini juga aktif berorganisasi. Nggak ada masalah sebenarnya dengan persoalan. Benar kan Mas? Iya benar. Itu bisa diceritakan? Ya oke. Terima kasih waktunya untuk Golkar Sidoarjo TV. Jadi begini, kalau untuk masalah apa ya yang ditanyakan tadi, sebenarnya permasalahan itu kan permasalahan pribadi. Ya. Kalau saya menilainya itu pribadi sebenarnya. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang bisa menjadikan orang itu masuk ke dunia LGBT ya khususnya. Mungkin LGBT itu kan singkatannya juga banyak, ada beberapa kategori-kategori seperti itu. Tapi kalau saya yang kebetulan saya di sini ditanyain tentang saya dulu. Kalau saya dulu milihnya itu memang di transgender. Saya pernah jadi seorang perempuan, transpuan, waria, banji, mungkin seperti itu. Jadi cowok yang dandan cewek waktu itu, dan itu waktu itu juga nggak yang sedikit, kurang lebih sekitar hampir 10-12 tahunan lah saya di dunia itu dengan berbagai macam persoalan terus cuman yang melatar belakangi kenapa kok saya sekarang bisa berubah. Mungkin singkat ceritanya itu ya memang ternyata jadi seperti itu sebenarnya capek sih gitu. Nah, karena ini yang nggak tahu, kita semua nggak paham situasi, anggapnya minor terus. Sebenarnya dari sisi kemanusiaan, sisi humanitinya kan mereka ngalami sesuatu yang sebenarnya menurut saya berat gitu loh. Nggak semua orang berani declare semacam itu ya, menyatakan dirinya transgender. Lingkungan kita rasanya belum menerima soal itu. Jangankan di lingkungan, di keluarga minimal kan pasti persoalan itu menjadi debatable lah ngomong kayak gitu. Itu benar. Yang dialami Mas Dila juga ya? Iya, sempat dialami, sempat saya alamin juga. Ada beberapa orang yang memang menilainya itu loh kok gitu ya. Apalagi mohon maaf, saya kan memang yang dikenal di Sidoarjo kan memang saya aktif di organisasi ya, di organisasi khususnya di Karang Taruna, di organisasi kepemudaan apapun di bahkan di desa, di kecamatan, bahkan di Sidoarjo sendiri. Mungkin lebih dikenalnya Dila itu adalah seorang waria gitu dulu gitu. Dan setelah
hampir 2 tahun ini saya merubah penampilan saya seperti ini, alhamdulillahnya responnya tuh semakin kita Yong ini itu lebih positif. Dan saya lebih bisa leluasa untuk berkreasi, dalam arti ketemu sama teman, ketemu sama orang-orang baru itu tidak merasa canggung lagi gitu loh. Meskipun ya nuwun sewu, sekalipun endel atau gelagat saya ya masih tetap seperti ini sih, maksudnya masih terlihatnya itu mungkin nggak seperti cowok yang benar-benar manly, tegap, gitu. Orang mendengar suaraku mungkin masih dalam hatinya gitu, hari ini kowe banci deh gitu. Masih ada seperti itu, tapi aku sudah nggak nganggap itu. Nggak itu jalan aja dengan kegiatan gitu sih. Ini proses yang membuat Mas Dila punya keyakinan ini bukan persoalan ketika ngomong tentang pandangan minor orang. Itu proses, saya yakin juga pasti ada proses ya. Sampai punya keyakinan PD lah, misalnya beraktivitas kemudaan dengan latar belakang itu. Nggak semua orang punya niat dan keberanian seperti Mas Dila. Iya. Jadi kalau yang saya alamin setelah saya itu ketemu beberapa senior saya mempelajari kehidupannya beliau gitu ya. Senior transpuan di Surabaya, Sidoarjo, Malang, bahkan sampai di luar kota gitu. Itu ya memang kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu. Dan alhamdulillahnya saya bisa menilai atau mungkin ngambil intisari dari cerita-cerita pengalamannya beliau. Utamanya saya sinkronkan dengan apa sih yang menjadi tujuan saya gitu kan. Tujuan hidup saya setelah saya melalui proses menjadi seorang yang Dila yang kemarin, Dila yang cantik seperti yang kemarin dikenal orang, terus dengan perubahan saya yang seperti ini, itu memang benar-benar sempat terjadi istilahnya gitu, aku sempat depresi sendiri sih. Betul. Gitu kan. Yakin ini aku benar-benar bisa gitu kan. Terus tapi aku yakin tak kembalikan lagi, aku nggak sendiri kok, sekalipun mungkin ada beberapa teman-teman yang percuma ngene wong atas yo cek lembeng atau olokan-olokan seperti itu pasti tetap ada. Cuman aku yakin sih, aku kembali lagi setiap kali aku karena ya mohon maaf, di keluarga aku itu kan juga salah satu keluarga yang agamis ya Mas. Jadi agama itu masih tetap diutamakan gitu kan. Waktu saat saya memutuskan untuk jadi seperti ini aja, aku ngumpulin keluargaku terutama ibuku, karena kan aku tinggal orang tuaku hanya tinggal ibu ya sama adikku perempuan 1 gitu. Itu pun aja mereka nggak bisa berkata-kata banyak sih, cuman pesennya cuman 1, apapun yang menjadi pilihan kamu berarti kamu harus berani untuk nanggung semuanya, berani gitu. bertanggung jawab dengan pilihannya gitu. Kalaupun nanti ada sesuatu yang memang membuat kamu itu jatuh atau bagaimana sampai benar-benar kamu nggak ikut ya wes, pasti awakmu, keyakinannya ibuku sih pasti baliknya ke orang tua, keluarga gitu. Karena ya memang sudah saya alamin gitu. Di saat saya jatuh, pada saat saya jadi seorang Dila, terus ada beberapa kejadian-kejadian yang memang itu sifatnya itu udah menjadi satu beban diri buat saya. Itu teman-temanku tuh udah nggak ada yang peduli gitu. Gitu. Terus akhirnya aku balik lagi ke keluarga gitu sih. Jadi keluargaku yang ngasih support, utamanya ibuku, ya wes ngerti kan efeknya, hasilnya seperti apa, jadi seperti ini tuh gitu. Wes kembali lagi katanya ibu seperti itu. Saya yakin engko nek sampean, iya kan orang Jawa ya, jadi kalau sampean balik, insya Allah lah, apapun itu, kayak misalnya kayak doa, apapun itu nggak akan terhalang dengan sesuatu yang memang yang pura-pura itu tadi. Seperti itu sih Kak, ibuku pesennya seperti itu, dan alhamdulillahnya nyaman sekarang. Saya yakin tentu proses itu nggak mudah. Bener-bener nggak mudah sih. Bener-bener nggak mudah. Hidup di Indonesia ini. Tapi alhamdulillahnya setelah saya putuskan untuk seperti itu, saya tertolong dengan dunia baru saya, khususnya di organisasi kemasyarakatan itu, di luarnya yang dulunya aku hanya aktif di Karang Taruna, sekarang saya banyak ketemu orang-orang baru gitu kan, orang-orang baru kayak aktivis di pemuda, terus kayak ya banyak sih, lebih nyaman gitu Mas. Jadi ketemu ya wes lebih akrab tanpa harus berpura-pura gitu kan. Kalau dulu kan
apa ya, jadi Dila itu orang itu mau kenalan gitu ada barrier, ada batas ya, ada gitu kan. Gitu. Bahkan juga kayak teman-teman pemuda kayak golongan-golongan teman-teman yang kalau misalnya saya lagi keluar kota atau mungkin apa gitu ya, studi banding sama teman-teman Karang Taruna atau apa gitu, itu pun aja jangankan ke orang yang baru ketemu saya, aku pun aja kadang-kadang nggak ketemu orang baru itu juga aku tuh minder gitu loh. Nerima nggak ya dia dengan saya gitu. Yang ada itu malah aku tuh harus berlagak sok akrab, sok apa ya istilahnya gitu kalau bahasanya itu. Iya kayak sok gila lah di forum itu gitu kan. Caper ya. Caper kayak gitu. Tapi ya capernya itu ya aku tuh yo hati-hati kok yo nek bener-bener caper kok di nilainya positif nek marang ngono. Iku lho apa sih gila nih kan. Aku yang itu. Pilihan masyarakat macam-macam. Iya, akhirnya lebih tersiksa sebenarnya. Benar sih. Kalau boleh flashback sedikit ya, kembali ke cerita awal mula menjadi pilihan ketika awal laki berubah jadi trans, balik lagi ke laki, itu kan proses yang saya pikir juga ada proses sesuatu yang buat aku harus berubah. Titiknya itu di mana sih ketemunya di sampai sebenarnya kalau titiknya kemarin itu ya di usia ya Mas. Aku mikirnya itu gini. Aku sempet kalau ditanya soal ini tuh agak-agak sensitif sih sebenarnya. Soalnya terus terang kembali lagi itu ada beberapa faktor yang memang membuat aku tuh yakin aku harus berhenti gitu. Keluarga tentunya. Keluarga yang menjadikan. Dan aku kalau ditanya ini tuh ya nuwun sewu, kadang itu apalagi kayak seperti ini ya istilahnya gitu. Pasti aku tuh ada sedihnya gitu loh Mas. Ada sedihnya. Aku tuh keinget ibuku, terus aku juga akhirnya tuh mikir seandainya dulu tuh ada almarhum ayahku, mungkin aku nggak sampai terjun ke dunia ini kayak gitu. Ingat-ingat yang kayak gitu-gitu sih gitu. Jadi aku lebih memilih untuk bukannya aku nggak mau menceritakan ya titiknya itu titik di mana. Intinya hanya pada setelah aku menjadi wali nikahnya adikku, itu aja sih. Gitu. Wali nikah. Dalam posisi masih menjadi Mbak Dila atau sudah waktu itu ya 2018 aku masih Dila. Masih Dila ya? Iya, tapi adikku menuntut aku untuk menagih janjinya pada saat dia nikah aku harus sudah berhenti jadi seorang laki-laki. Dan di situ itu benar-benar pertentangan yang amat sangat, ya Allah aku beneran tagih gitu kan. Ya. Dan aku belum bisa. Aku hanya menjadi seorang Hasan kembali itu hanya kurang lebih 10 hari. Bayangkan. Setelah itu aku balik lagi karena tuntutan adiknya harus jadi wali, adikku akhirnya nikah, menjadi Hasan. Adikku nikah, aku jadi wali nikahnya, dan alhamdulillah di keluargaku di wilayah sekitar terus termasuk Kaur Kesraku Pak Mudin itu kan tahu ya, karena aku dulu murid ngajinya almarhum abangnya beliau gitu kan, tahu kalau memang aku tuh laki-laki sebenarnya gitu kan. Ya aku memang masih pasti boleh jadi wali nikahnya adikku kan gitu. Iki lo mek model tok kayak gini. Jadi kamu lepas waktu itu, mohon maaf, payudaraku masih besar sih 2018. Payudaraku masih besar, tapi aku pada saat aku jadi wali nikah aku harus potong laki. Itu besar karena proses alami atau hormon? Enggak sampai implan sih, cuman hanya sekedar operasi kantong aja. Gitu. Jadi aku nggak sampai yang implan yang tak masukin gitu, enggak. Cuman aku prosesi injek hormonnya. Jadi aku nambah hormon perempuan. Jadi posisi pas jadi wali itu masih punya payudara mendekati perempuan. Cewek dan cuman memang rambutku udah tak potong pendek banget waktu itu. Terus setelah nikah 1 minggu, dan itu pun aja aku juga masih berpasangan dengan cowokku ya, maksudnya aku punya cowok sih gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak deket lagi, maksudnya udah nggak, ya wis kedaranya ya wis tak anggap kayak teman, kayak saudara gitu aja. Kalau ada pertanyaan boleh nggak ya, agak sensitif ini sebenarnya. Proses ini apa sekedar memang tren mengikuti gaya, atau memang karena faktor genetik yang memang lebih besar ke arah itu sebenarnya belum terjawab 100% ya. Kenapa kok saya dulu itu masuk di wilayah itu. Cuman dulu aku merasanya itu aku bangga, Mas. Maksudnya bangganya itu gitu. Aku cantik gitu kan. Aku cantik. Terus aku sempet juga
di penampilan cantikku itu aku dibayar mahal. Seperti itu. Jadi kayak fashion, kayak apa, dunia-dunia seperti itu. Menikmati gitu. karena menikmati di dunia itu dan ya alhamdulillahnya aku terarah dulu. Begitu aku terjun ke dunia transgender, aku terjun ke dunia waria, aku dikenalkan dengan figur-figur senior-senior yang memang itu mengarahkannya ke lingkungan baik-baik. Positif ya. Iya, lingkungannya positif. Jadi enggak yang nuwun sewu, bukan tipe-tipe waria-waria yang suka di jalan-jalan atau apa kayak gitu. Jadi aku lebih arahnya itu tetap sih ke organisasi masyarakat gitu. Jadi aku sempat juga pernah dulu itu belum Sidoarjo ini, ya Sidoarjo ada sih persatuan warianya ada, mungkin pernah tahu ya ketuanya Sidoarjo, Mami Christine itu. Jadi Surabaya, aku dulu larinya ke Surabaya. Jadi aku pernah gabung sama teman-teman Perwakos Surabaya gitu, terus pernah juga jadi salah satu pendamping Oda HIV kayak gitu-gitu sih. Jadi aktivis seperti itu yang terjun langsung ke masyarakat kayak gitu. Aku jadi warianya itu begitu gitu loh Mas. Bukan waria yang sengaja cantik terusnya. Kalau mungkin dianggap beruntung, mungkin beruntung ya berada di circle yang positif ya. Itu mungkin yang akan masih membuat Dila waktu itu masih terkontrol, dalam artian masih berada di jalur yang positif untuk berkarya ataupun beraktivitas yang memberikan manfaat untuk banyak orang. Nah, sementara teman-teman yang lain yang mungkin ya yang berada di jalur yang negatif itu akhirnya mungkin terjebak sampai hari ini, mungkin nggak bisa keluar kembali seperti itu, mungkin susah. Itu mungkin yang dialami. Mungkin seperti itu. Cuman nggak saat ini alhamdulillahnya ya teman-teman waria, teman-temanku waria yang saya kenal itu sekalipun dia itu sudah merasa pasrah dengan kondisi, tapi sekarang itu teman-teman waria sekarang itu jauh lebih lebih berani, selangkah lebih maju untuk merubah dirinya gitu loh. Karena mungkin ya dari teman-teman yang kayak saya gitu kan, bisa dibilang kan juga menjadi motivatornya teman-teman. Kalau saya lagi ketemu sama teman-teman gitu kan, banyak yang tanya, "Loh Mbak Dila itu beneran ta sampean ikut gini kayak gitu kan?" Ya tak ceritain aja gitu. Apa enggak ditentang, apa gak diiku wong atas banci ya kok melok-melok ngene kan kayak gitu. Aku ngene kayak gitu. Ya kembali lagi gitu. Kalau kamu memang merasanya kamu mampu dan kamu nyamannya di mana, silakan, nggak apa-apa. Nggak semua orang kok menilai waria itu jelek, tak bilang gitu sih. Selama berinteraksi dengan teman-teman waria trans itu kan mungkin ya kita tidak pernah tahu, kalau di luar teman-teman yang di dalam yang tahu. Itu ketika ngomong misalnya ada keinginan seperti yang dilakukan oleh Mas Hasan menjadi Dila, terus kembali lagi Pak Hasan, itu ada beberapa mungkin pernah muncul keinginan seperti itu, berubah kembali menjadi asal. Untuk teman-teman apa saya? Teman-teman di lingkungan. Kalau untuk teman-teman kayaknya sih ada, cuman kalau gini Mas, kalau tak pelajarin itu ya, makanya kembali ke pribadi. Kalau rata-rata sih, kalau di persentase antara ingin kembali dan tidak, itu sebenarnya kalau nggak munafik sih, saya rasa teman-teman itu di dalam hati kecilnya itu pasti ada untuk rasain. Apalagi teman-teman yang deket-deket, maksudnya yang saya tahu itu rata-rata juga dia paham kok tentang dari faktor agamanya, dari apapun. Rata-rata teman-temanku yang dekat sama aku itu juga alhamdulillahnya dia masih mau sholat, mau apa kayak gitu. Sebenarnya sih pasti ada lah. Cuman nggak tahu itu kapan. Siapapun saya yakin ketika dilahirkan tidak akan memilih seperti ini. Kalau boleh memilih kan seperti itu. Dilahirkan dengan kondisi normal, tapi karena keadaan atau faktor yang lain, ketika ini pilihan harus dilakukan, ya maka mau nggak mau harus menjalani seperti itu. Tapi kalau memang kembali pada hati nurani, pinginnya hidup normal gitu. Hidup normal gitu. Saya yakin percaya juga seperti itu. Saya juga seperti itu sih. Soalnya balik lagi, kenapa kok saya yakin seperti itu? Karena yang saya alamin pun juga seperti itu gitu. Sedikit banyak sekalipun itu pertentangan di hati saya, naluri saya saat ini tuh, meskipun saya penampilannya cowok, tapi terus terang aku pun juga masih belum 100% naluri cowokku tuh muncul gitu. Aku lihat cewek cantik, lihat cewek penampilannya oke kayak gitu. Ya misalnya sekedar tertarik aja, maksudnya tertarik, oh ya kamu cantik kayak gitu aja sih. Mengagumi saja. Mengagumi saja gitu. Tapi kalau lihat cowok ganteng misalnya gitu kan, yang dulunya memang aku pernah cantik, selalu ingin cari perhatian cowok-cowok ganteng itu tadi gitu. Ya sekarang yang saya
cegah itu gitu loh. Jangan sampai apa namanya istilahnya, aku wis penampilan kayak gini terus aku Kembali ganjen sama cowok cakep itu kayak gitu. Tapi kalau untuk harus dituntut untuk mencintai atau mungkin harus dengan seorang cewek kayak gitu, aku masih belum ada sih. Ya, insya Allah pasti ada lah. Semoga. Yang penting niat dulu ya. Saya tidak membayangkan kehidupan seperti ini. Saya sendiri karena bagaimanapun masih di lingkungan Indonesia, di Jawa terutama, dengan kita hidup kan banyak dibatasi oleh nilai. Iya benar. Itu yang buat kita sebenarnya kita terpenjara dalam aturan norma macam-macam. Nah hidup seperti itu nggak mudah betul gitu loh. Iya, benar nggak mudah Mas. Karena dulu sekalipun bisa dibilang orang itu kalau melihat saya itu nyaman, ya kemana-mana itu nyaman, melbu metu OPD kedinasan, ikut organisasi kayak gini-gini, teman banyak gitu kan. Orang hanya melihat di situnya. Tapi pada saat saya sendiri gitu kan, pada saat saya sholat, bahkan di setiap sholatku itu pun hanya aku nggak terlalu banyak minta sih. Aku hanya minta selalu bimbing aku di jalan yang benar ya Allah, kayak gitu aja. Sehingga mungkin ya Allah itu sedikit memberikan hidayahnya buat saya. Ini tuh kamu menuju proses jalan yang benar kayak gitu. Sehingga aku merasanya sekarang kuatkan aku, bener-bener aku yang memang nggak akan balik lagi gitu. Sekalipun menggok dikit ya mungkin masih wajar lah. Ya wajar lah karena gitu. Cuman aku masih tetap yang tak minta di setiap doaku, setiap aku sholat ya itu sih gitu aja. Satu hal mungkin Mas yang buat kita mungkin masih pengen menggali lebih banyak cerita dari panjang proses itu kan. Apa yang paling berkesan proses selama itu sampai Mas Dila berubah lagi menjadi Hasan? Pelajaran cerita apa? Cerita hidup seperti apa yang membuat ini menjadi titik balik? Ini cerita paling menarik dari sisi titik baliknya yang pertama, selama aku jadi seorang Dila, sekalipun aku tadi sempat bilang ya, jadi seorang Dila aku gampang cari uang gitu kan ya. Dengan aku tampil cantik, aku dibayar mahal kayak gitu. Ya itu tapi musproh gitu Mas. Itu yang pertama. Jadi tidak merasa ya kekayaan hatinya tidak dapat. Mungkin kekayaan material ya mendapatkan segala kemudahan. Tapi dari hati itu kok nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu loh ternyata. Gitu. Jadi seorang Dila dulu gitu. Yang ada itu malah apa ya? Ya yang terjadi pada diriku ya. Aku rugi segalanya gitu. Terus balik yang benar-benar membuat aku jadi harus berhenti dan itu ya memang keluarga, khususnya adikku. Tapi nggak tahu sih dia sadar atau enggak ya, dia sebagai istilahnya gitu, sebagai apa, kiblatku untuk kembali, khususnya apalagi saat ini kan dia udah punya anak gitu kan. Aku udah punya ponakan, terus ponakanku cowok. Aku benar-benar nguber waktu itu Mas. Jangan sampai ponakanku itu nanti itu menjadi bimbang pada saat melihat saya kalau dia udah gede kayak gitu. Jadi itu di situ aku benar-benar ya Allah, ya wes selesai lah ceritanya Dila yang dulu sekarang dengan Dila yang sekarang kayak gitu. Kalau harus aku kembali apa ya istilahnya gitu, ya wes dadi lanang kok seneng diceluk Dila katanya gitu kan. Ya memang mau nggak mau namaku juga ada Dilanya kan kayak gitu. Aku bilangnya seperti itu sih. Terserah kamu mau manggil aku Hasan, kamu mau manggil aku Dila, kamu mau manggil aku apapun terserah gitu. Sekedar panggilan. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya titik aku kenapa kok aku balik itu ya dari keluargaku, dari ibuku. Soalnya ibuku setiap kali aku ada problem kayak gitu kan, wes selesai. Lebih terbuka lah pada ngomong sama ibu kayak gitu. Dan kalaupun kayak gitu ya pasti ibuku kayak cerita ke siapa, ke sesama temennya atau mungkin ke keluarga gitu kan, dia benar-benar masih kepinginnya kan melihat aku kan benar-benar yang ya sudah jadi seperti ini gitu sih. Luar biasa bagi saya, sangat memberikan insight yang memberikan sisi terang yang lain, bahwa bagaimanapun Dila-dila yang lain itu kan tetap manusia dengan segala sisi plus minusnya. Kalaupun mereka ditakdirkan hidup seperti ini, saya yakin ini bukan pilihan mereka.
Mereka nggak bisa memilih dari lahir, dilahirkan dengan kondisi seperti itu. Mau nggak mau, memang kita harus hidup berdampingan dengan mereka dengan segala plus minusnya. Kita hadir dengan mereka, hadir dengan sekitar kita dengan ya mereka nggak saya yakin mereka tidak ingin lah hidup seperti itu. Tapi kita mau nggak mau, ini mereka ada di sekitar kita. Dan proses itu mungkin yang kita tidak pahami, proses seperti itulah yang seperti ceritakan Mas Dila, yang kita nggak paham ternyata seberat itu perjuangan mereka untuk menjalani kehidupan. Iya, pastilah berat. Semua teman-teman transgender, semua teman-teman waria, semua teman-teman itu pasti berat. Kalau dia memilihnya transgender loh ya. Beda kalau mohon maaf, kalau dia memutuskan ada apa istilahnya? Seksual yang berbeda gitu, yang menyimpang gitu, tapi dia masih mempertahankan kelelakiannya, itu beda ceritanya, beda sekali gitu. Menjadi berat kalau seorang homoseksual atau gay itu terungkap ke permukaan, itu mungkin berat. Tapi kalau selama itu aman, itu nggak jadi berat sih kalau menurut saya. Tapi kalau jadi seorang waria itu pasti dan wedok. Makanya kalau ada teman-teman adik-adik mungkin ya yang saat ini tuh terlihat endel jalan gitu, aku tuh selalu pesen gitu loh, udah batasin sampai sebatas ini aja, jangan sampai kamu memutuskan untuk make up cewek, ojo make up cewek kayak gitu. Soalnya kalau kamu udah nanti nyaman dengan make up cewek, kamu nyaman dengan dandan perempuan, bisa bablas. Itu akan lebih berat buat kamu. Nek kamu nggak siap, ya wes iku mau. Akhirnya kayak gitu sih. Aku pesennya kayak gitu. Mending kon wes endel-endel jalang lembeng opo wis terserah, tapi ojo makeup cewek gitu. Setelah itu pengalamanku loh ya gitu kan. Nggak ada untungnya. Sekalipun banyak juga, mohon maaf teman-teman senior waria yang sukses dengan kewariaannya, dengan tampil perempuannya gitu kan. Itu ya pasti ada faktor lain di belakang yang mendukung dia. Tapi kalau hanya sebatas istilahnya hanya buat iseng-iseng, mending nggak usah jadi perempuan deh. Sekali lagi terima kasih Mas Dila hari ini sama-sama memberikan sisi yang lain dari kehidupan seorang transgender, yang sebenarnya dari sisi kalau memang ada keinginan bisa itu berubah menjadi bisa kembali ke awal itu. Tapi hal-hal seperti ini saya yakin tidak banyak terungkap. Nah ini kita hari ini diberikan sisi yang lain dari seorang Dila yang hari ini sudah membuktikan bahwa dia kalau memang ada niat yang kuat bisa kembali menjadi Hasan. Ini kita tidak mencoba untuk masuk pro kontra wilayah itu, paling tidak kita coba memberikan sisi lain dari kehidupan seorang transgender. Sekali lagi terima kasih Mas Dila, sukses untuk prosesnya menjadi Hasan. Kita doakan bersama-sama. Ya, amin.